Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia adalah mahkota daripada ciptaan Tuhan. Namun siapakah pusat daripada kehidupan ini? Tidak lain dan tidak bukan Tuhan sendiri. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pada umumnya manusia berpikir bahwa manusia itu baik pada dirinya sendiri. Sehingga manusia juga berpikir bahwa manusia mampu mencapai apa yang diimpikan oleh mereka, dan hal itu sudah ada bukti-buktinya. Misalnya dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, manusia juga percaya pada dirinya sendiri bahwa manusia dapat memenuhi apa yang dituntut dalam hal moralitas. Dari manakah kita tahu? Pada umumnya manusia berpikir untuk mengatasi imoralitas. Ada beberapa terapi yang dapat manusia lakukan. Misalnya terapi memperbaiki sosial dan ekonomi manusia. Terapi misalnya memperbaiki pendidikan. Terapi misalnya manusia mengenal psikologi yang baik. Termasuk juga di dalam pendidikan agama. Saudara, apakah manusia sudah menemukan kunci jawaban bagi diri manusia sendiri? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita sebenarnya bagaimana kondisi manusia itu. Dan Alkitab mengkonfirmasi akan kegagalan dan ketidaksanggupan manusia memenuhi tuntutan kebenaran Tuhan. Dan Alkitab menyatakan seluruh manusia membutuhkan anugerah Allah di dalam Kristus. Mari kita membaca Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 40. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberikan matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Dari menara Hananiel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca berbicara hal yang akan datang dari masa Yeremia, yaitu sesuatu yang tidak terbayang oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda, yaitu masa Mesias, yaitu Yesus Kristus, di mana dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap pribadi yang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, dalam perjanjian lama terbukti bahwa manusia itu gagal di dalam memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Dalam perjanjian baru mengkonfirmasi
bahwa manusia harus bersandar kepada Tuhan dan karyanya saja di dalam mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, firman Tuhan berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, perjanjian yang disebut perjanjian lama itu adalah perjanjian Allah melalui Musa. Dan saudara, perjanjian yang Allah buat melalui Musa sesungguhnya hendak membawa umat Tuhan untuk percaya kepada keselamatan daripada Tuhan. Karena perjanjian yang Allah berikan melalui Musa menunjukkan manusia tidak sanggup melakukan apa yang tertulis di dalam perjanjian itu. Dan tentu perjanjian itu, saudara kalau perhatikan, mengandung semangat mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kemudian diuraikan bagaimana kita mengasihi. Dan saudara, ternyata betul bahwa bangsa Israel dan bangsa Yehuda melanggar kedua-duanya. Mereka tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka. Mereka juga tidak mengasihi sesama di dalam hidup mereka. Mengapa demikian? Karena mereka melakukan berpusat pada diri mereka sendiri. Dan saudara, dalam firman Tuhan bagian ini, Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Yaitu perjanjian yang tidak bergantung kepada manusia, tetapi perjanjian yang bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Yang sebetulnya, saudara, itu yang Tuhan inginkan ketika Dia berjanji kepada Musa, supaya umat Tuhan bukan bergantung pada dirinya sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Tetapi, saudara, melalui semuanya itu, kita dikonfirmasi, betapapun kita diberikan firman Tuhan yang baik, jikalau semua bergantung kepada kekuatan kita, kita selalu gagal dan tidak pernah menjadi baik. Maka Tuhan berkata, perjanjian baru yang berbeda dengan perjanjian lama adalah bahwa Tuhan menaruh Tauratnya di dalam hati kita, menuliskan dalam hati kita, dan Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dan Dia mengampuni seluruh dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus, Dialah yang mengampuni dosa kita. Yesus Kristus, Dialah yang mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita orang percaya. Sehingga saudara, melalui Roh Kudus, Dia mengingatkan kita akan firman Allah. Dia memperbaharui batin kita dan hidup kita. Sehingga firman Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi kesukaan kita, karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Saudara, hanya melalui kelahiran kembali di dalam Kristus dan oleh Roh Kudus, barulah seseorang dimampukan oleh Tuhan untuk mencintai apa yang Tuhan cintai, untuk menghendaki apa yang Tuhan kehendaki, karena kita menerima natur yang baru, bukan seperti manusia lama yang dikuasai oleh dosa. Saudara, itulah anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat diselamatkan di luar Kristus, karena tidak ada seorang pun sanggup melepaskan diri pada kuasa dosa dan kuasa maut. Hanya Kristus, Dia yang kudus, yang tidak pernah bercacat celah dan tidak pernah berdosa. Dia yang mati
tapi dia bangkit mengalahkan kematian itu. Dia adalah satu-satunya yang sanggup mengampuni dosa kita, menguduskannya, dan memberikan kita hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Yang kedua, saudara, Tuhan menggenapi janjinya dengan pertama-tama orang-orang Yahudi mengenal Kristus. Bukan melalui orang-orang Yahudi lainnya, tetapi melalui penyataan Allah sendiri. Dan bangsa Israel sampai hari ini tetap sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu Tuhan genapi. Saudara, yang pertama-tama menerima perjanjian yang baru itu, hidup mereka diperbaharui, itu adalah orang-orang Yahudi, yakni para murid-murid Tuhan dan yang ikut Kristus dan mengenal Kristus pada zaman itu. Mereka itu semua orang Yahudi. Tapi kemudian Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, sehingga janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Sehingga bangsa-bangsa lain boleh menerima janji dan berkat Tuhan melalui keselamatan yang lahir dari bangsa Yahudi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, Tuhan menggenapi janji itu. Dan Tuhan bukan hanya menggenapi janji itu, Tuhan juga menggenapi bahwa bangsa Israel akan tetap sebagai sebuah bangsa sampai hari ini. Dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa tidak perlu lagi sesamanya mengajar, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, tidak berarti bahwa orang percaya tidak perlu diajar. Tetapi untuk kita mengenal Tuhan, saudara, itu pekerjaan Roh Kudus yang mencelikan mata rohani kita. Sehingga dialah yang memperkenalkan atau menyatakan Tuhan, yaitu Kristus, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengenal Dia. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu tidak pernah lepas daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengenal Dia. Ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita mendengar khotbah, ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita dimampukan untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hal ini tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang Israel. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada tiap-tiap orang percaya. Karena pada zaman itu, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi tidak semua orang Israel terima Roh Kudus. Saudara, firman Allah dimeteraikan dalam hati kita, yaitu melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, disitulah saudara, ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus, Dialah yang mengajar kita untuk masuk ke dalam kebenaran kitab suci. Oleh karena itu, saudara, hidup kita sebetulnya anugerah Tuhan. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan anugerah Tuhan. Mengenal Tuhan adalah anugerah Tuhan. Dan saudara, mari kita tidak pernah menyia-nyiakan anugerah yang sebesar itu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh hidup memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang telah berbicara kepada kami hari ini melalui kitab suci. Engkau sendiri yang menolong kami mengingat-ingat firman-Mu melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.